Banyak hal yang berkesinambungan ketika kita berbicara masalah puasa. Bukan tentang individualistik saja, bukan tentang di kehidupan kita sendiri saja, tapi itu ada juga tentang ibadah-ibadah sosial khususnya. Lagu termerdu itu ada di India, makanan terlasa ada itu di Itali. Keberagaman itu ada di Indonesia. Nah sekarang kan kita nih di bulan puasa ini, kalau Kak Muammar scroll TikTok atau di sosial media kan lagi rame konten-konten kreatif yang teman-teman yang bukan orang Islam, nonis Betul. lah Iya, bahasa iya. kerennya nonis, Iya. misalnya berburu takjil, kayak ramai yang kayak gitu Kak Muammar. Iya. Nah itu kan artinya itu juga bagian dari membangun toleransi. Nah bagaimana sih sebenarnya puasa itu mengajarkan kita tentang toleransi itu? Bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh berkah karena dapat mempersatukan antara satu Islam dengan non-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Jalur 9. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan puasa, karena ya sesuai dengan apa yang terjadi hari ini, kita sedang berada di bulan puasa dan tentu ada banyak sebenarnya yang menarik untuk dibicarakan ketika bicara tentang puasa. Namun kali ini mungkin kita lebih akan membahas dan melihat puasa itu dari segi bahwa puasa itu tidak hanya menjadi sebuah ibadah individual, tapi kita ingin melihatnya sebagai ibadah sosial begitu. Dia punya makna atau dimensi yang sangat penting di dalam membicarakan kehidupan sosial kita. Nah, untuk itu kita sudah mengundang seorang narasumber, seorang dai muda Sulawesi Selatan yang saya pikir sudah cukup melanglang buana ketika berdakwah begitu ya. Nah, langsung saja kita sapa Kak Muammar Jamil. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Jalur 9. Nah, bicara soal puasa nih, kita sudah sampai di hampir pertengahan bulan puasa Kak. Nah, kalau Kak Muammar ini melihat puasa itu sebagai ibadah sosial, bagaimana itu Kak? Ya. Baik, mungkin sebelum saya menjawab, mungkin ala baiknya saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin terlebih dahulu. Kita ketahui bahwasanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Tapi bagi saya pepatah itu salah. Karena kenapa? Semua nanti penontonnya di sini saya belum kenal tapi saya sudah sayang. Itu yang pertama. Baik, berbicara masalah puasa, puasa itu identik dengan kata menahan diri. Nah, berbicara masalah menahan diri itu bukan berarti menahan lapar dan dahaga saja. Nah, akan tetapi banyak hal yang berkesinambungan ketika kita berbicara masalah puasa. Bukan tentang individualistik saja, bukan tentang di kehidupan kita sendiri saja, tapi itu ada juga tentang ibadah-ibadah sosial khususnya. Nah, seperti yang ingin saya katakan pada podcast ini, bahwasanya nilai-nilai puasa itu sekurang-kurangnya ada 5 yang bisa kita petik. Yang pertama, nilai puasa itu mengajarkan yang namanya kedisiplinan. Nah, kenapa mengajarkan yang namanya kedisiplinan? Coba kita lihat. Di bulan puasa itu sahurnya sudah diatur. Jam 3 mungkin sekian sebelum sampai imsak. Waktu berbuka juga sudah diatur. Bahwasanya ini berarti ini kita tidak semena-mena. Bahwasanya mau kak sahur, jangan nampi deh sahur kak. Begitu pula buka mau kak jam 7 deh baru buka. Tidak, itu sudah diatur. Nah, makanya kita itu dilatih yang namanya kedisiplinan. Nah, yang kedua, ini lebih penting sesuai dengan pertanyaannya tadi. Saya panggil siapa nih? Kak Mega atau siapa? Boleh siapa saja. Oke, ya Kak Mega. Itu puasa itu mengajarkan yang namanya tenggang rasa. Nah, di mana maksud tenggang rasa itu akan dikembalikan dalam diri kita, khususnya sebagai manusia.
Coba ketika jalan-jalan di Rappocini ketika malam hari, atau jalan-jalan di Jalan Hertas nih mau pale. Mulai dari Samata itu sampai ketika mau kita tembus di Petrani, Masya Allah, masih banyak saudara-saudara kita yang ada di pinggir jalan yang kadang kala makan di siang hari, dia tidak mampu makan di malam hari. Makan di malam hari, dia tidak mampu lagi makan di pagi hari. Nah, ini membuktikan bahwasanya kita ini berpuasa ingin melatih juga diri tak. Bagaimana kalau seandainya posisi tak berada di sana? Makanya puasa itu mengajarkan namanya tenggang rasa. Oh, ternyata begini paling rasanya ketika kita tidak makan dari pagi sampai sore. Ternyata perut kadang ini sakit. Itulah mungkin dirasakan oleh saudara-saudara kita. Puasa mengajarkan hal itu, yaitu adalah tenggang rasa. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya puasa juga itu mengajarkan yang namanya kolaborasi. Nah, kalau mahasiswa kan kolaborasi itu biasanya bekerja sama antara si A dengan si B. Ternyata di puasa juga begitu, seumpamanya bagi-bagi takjil, atau mungkin kalau lembaga-lembaga itu biasanya bekerja sama, apa lagi namanya ini, sahur on the road ya. Kadang itu ada juga begitu. Setelah itu apa lagi namanya, berbagi buka puasa. Nah, tapi kadang ada juga kritikan ya. Ketika orang pergi apalagi namanya bukber, nah kadangkala passionnya lah yang diutamakan tuh. Mau ngiji mungkin banyak penontonnya, kalau khususnya perempuan atau laki-laki kan passionnya itu lebih banyak diagung-agungkan. Padahal orang pergi bukber kan yang diutamakan itulah pokoknya silaturahim. Tapi sekarang yang kita lihat bukan lagi silaturahimnya, tapi passionnya yang luar biasa yang diperlihatkan. Nah, yang keempat yaitu berkarya. Nah, di bulan suci Ramadan ini ada yang dinamakan bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi perumpamannya itu Kak Mega, itu kurang lebih 83 tahun beribadah. Jadi bukan berarti kita beribadah 83 tahun. Akan tetapi kita berkarya. Bagaimana kemudian di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Itulah di bulan puasa itu bulan Ramadan. Dan selanjutnya di penghujung nantinya bulan puasa ini ada yang namanya sholat Idul Fitri. Itu saling memaaf-maafkan. Begitu. Jadi di antara 12 bulan yang diciptakan Tuhan, cuma 1 bulan Ramadan saja. Nah, makanya kita patut berbangga karena kita masih panjang umur dan masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Ala ibaratnya Kak, ketika PNS itu, nah suka kalau tanggal 1. Iya. Karena kenapa? Karena terima gaji terus kalau tanggal 1. Nah, ala ibaratnya mungkin ketika dia petani, biasanya di kampung itu kan panen orang bulan 3. Dia mau terus bulan 3 karena kenapa panen. Nah, begitu juga khususnya kita umat Islam. Mau terus sebenarnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan pengampunan, bulan banyak pahala diturunkan, ya intinya bulan berkah lah untuk kita semua gitu. Tadi sudah dibahas ya sama Kak Muammar bahwa puasa itu tidak hanya sekedar kita menahan lapar, kita menahan haus, tapi ada banyak hal yang ditahan termasuk menahan diri. Betul. Dan juga tentu tentang tenggang rasa. Nah, berbicara soal tenggang rasa Kak Muammar. Nah, kalau di bulan puasa itu kan itu orang banyak nih lembaga-lembaga yang mengumpulkan apalagi namanya sedekah-sedekah, donasi. Iya, betul. Sebagai lembaga filantropi begitu kita lihat Kak Muammar. Nah, apakah itu menjadi salah satu bentuk empati kah atau tenggang rasa, dan bagaimana hukumnya itu ketika kita berbicara dalam puasa itu sendiri, bagaimana itu? Oke, baik. Sebelumnya ada landasannya kenapa kita berpuasa. Ya. Di dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan kita berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi kenapa kemudian kita berpuasa, ada nilai sebenarnya yang ingin dicapai, yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu sebenarnya ada nilai yang ingin kita gapai, itu adalah takwa. Nah, salah satu tanda bahwasanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menarik tadi apa yang disampaikan Kak Mega, banyak kemudian lembaga-lembaga yang kemudian membuka donasi agar kemudian itu berimpak. Nah, boleh jadi itulah kemudian jalannya dia mendapatkan ridhonya Tuhan.
boleh jadi itulah yang membuat ridhonya dia mendapatkan lahan pahala melalui membantu kemudian masyarakat itu menyalurkan donasinya dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi yang menjadi kritikan sekarang, mohon maaf ya, banyak kemudian orang yang berdonasi akan tetapi tidak sampai apalagi namanya ya, donasinya itu tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Menurut saya, penglihatan saya itu yang salah. Akan tetapi ketika dia membuka donasi dengan rasa simpati dan empati dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kita lihat sekarang ini banyak kemudian lembaga-lembaga memang buka hal seperti itu, tapi itu tidak disalurkan. Ya, saya rasa dulu banyak yang sudah kita lihat, banyak orang buka-buka donasi, banyak yang viral di berita kan, lembaga-lembaga seperti itu tapi tidak disalurkan. Itu sebenarnya yang salah. Kalau berbicara masalah apalagi namanya, apa itu dibolehkan, ya boleh saja, karena itu menjadi lahan pahala bagi orang yang membuka. Nah, di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surga, salah satunya itu adalah orang yang memberikan makan kepada orang lapar. Nah, saya berkata bahwasanya orang yang lapar di sini adalah orang yang berpuasa pasti lapar, Ki. Karena kenapa kurang lebih 13 jam ya kita menahan laparnya kita, dan itu pada saat berbuka puasa kita diberikan makanan. Makanannya dari mana? Makanannya dari lembaga-lembaga itu. Itulah kemudian mungkin salah satu orang yang dirindukan surga, karena kenapa memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, tadi Kak Muhammad sempat singgung nih soal bahwa apalagi namanya banyak lembaga-lembaga filantropi ya yang betul. meminta atau membuka donasi. Nah, agar kita tidak salah memberi donasi, bagaimana caranya kita memilih lembaga untuk kita sampaikan donasi kita, Kak Muhammad? Oke, bagus. Jadi ketika kita ingin salurkan lembaga, sekarang kan yang namanya sosial media begitu tren ya. Setidaknya kita bisa chat-chat, mungkin ada ke Instagramnya, ada ke mungkin Facebooknya, atau ada ke sosial medianya. Coba kita lihat. Nah, kemudian bisa juga kita tanyakan kepada keluarga terdekat, mungkin seumpamanya kita ingin mengeluarkan donasi, seumpamanya di lembaga A. Oh, bagaimana lembaga A itu? Bagaimana dia ini mengeluarkan donasinya? Begitu. Jadi banyaklah mekanisme yang bisa kita lakukan dan meng-cross check apakah betul-betul lembaga ini hadir sebagai untuk membantu orang-orang yang memang menurut kita di bawah lah, atau di kelas di bawah menengah lah, untuk Atau yang berhak. Ya, otak yang berhak, betul. Yang berhak itu kita akan cross check. Nah, kalau kita sudah cross check dan sudah perhatikan baik dari sosial medianya atau tanya-tanya sama keluarga dan menurut tak itu sudah luar biasa, ya silakan. Saya rasa seperti ada juga lembaga di bawah naungan pemerintah ya, seperti Basnas ya. Basnas itu bisa juga. Karena itu di bawah naungan pemerintah dan dia pasti diaudit pastinya. Nah, itu sudah jelas. Nah, beda kalau seumpamanya yang swasta. Swasta, bahasa galusnya freelance lah, dia mengeluarkan. Nah, itu yang kadang kala kita tidak tahu siapa pimpinannya, siapa pucuk pimpinannya, dan yang kemudian kita tidak tahu lembaga ini diperuntukkan untuk siapa. Apalagi kan banyak sekali kan, begitu saya mau bilang seperti ini, lagu termerdu itu ada di India, makanan terlasa ada itu di Itali, keberagaman itu ada di Indonesia. Karena kenapa? Berbeda-beda suku, ras, budaya, dan semuanya. Bahkan di Islam saja kan kita kenal ada namanya ini bla bla bla. Itu terbagi lagi gitu. Nah, jangan sampai kemudian ada lembaga cuma memprioritaskan satu sumbangan saja, khususnya orang-orangnya cuma nak kasih. Seumpamanya bahasa garasnya, kalau NU orang NU gimana kasih, kalau orang Muhammadiyah gimana kasih, kalau Wahda gimana kasih, itu bla bla bla. Itu yang kita dikhawatirkan, padahal ujungnya bahwasanya ketika kita memberi, kita lagi tidak mengenal bahwasanya ini aliranmu, ini agamamu. Kalau tidak salah mungkin Gus Dur pernah mengatakan ya, tolong dibenarkan ya kalau salah ya, ketika tidak ada kebaikan sia-sia. Ketika engkau berbuat baik, maka orang tidak akan memandang lagi bahwasanya apa itu agamamu, atau mungkin apa yang kau ikuti gitu, kurang lebih seperti itu. Iya.
Menarik ini Kak Muammar. Ya bicara soal misalnya puasa itu tidak hanya menjadi ibadah individual, tapi sebagai ibadah sosial. Betul. Termasuk dari yang tadi Kak Muammar singgung soal keberagaman nih, Iya, soal iya. keberagaman. Nah sekarang kan kita nih di bulan puasa ini, kalau Kak Muammar scroll TikTok atau di sosial media kan lagi rame konten-konten kreatif yang teman-teman yang bukan orang Islam, nonis Betul. lah Iya, iya. bahasa kerennya nonis Iya, kalau nangis lah. di konten-konten itu Nabila. Nah, di situ kan di teman-teman mengatakan bahwa misalnya berburu takjil, kayak ramai yang kayak gitu Kak Muhammad. Iya, iya. Nah, itu kan artinya itu juga bagian dari membangun toleransi. Nah, bagaimana sih sebenarnya puasa itu mengajarkan kita tentang toleransi itu? Oke, baik, bagus. Bagus sekali pertanyaannya. Ini menarik untuk dibahas. Nah, itulah tadi berbicara masalah ibadah sosial dalam kehidupannya kita ini sebenarnya ada 3 yang perlu kita jaga sebenarnya. Pertama itu kan hubungan hablum minallah hubungan kita dengan Allah itu jelas, sudah jelas itu antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Saya rasa itulah tadi sesuai dengan pertanyaannya bahwasanya bagaimana kemudian menyikapi konten-konten yang kita lihat. Kemarin saya sempat scroll TikTok, bahkan siapa lagi nih, Habib Jafar siapa ya? Habib Hussein Ja'far. Ya Habib Hussein Jafar. Itu juga saya lihat ada konten-kontennya begitu. Nah sebenarnya ini salah satu mungkin juga saya melihatnya bahwasanya Islam begitu ramah mengajarkan bahwasanya puasa itu sebenarnya bukan menahan diri saja, ternyata untuk silaturahim. Nah, kenapa kemudian konten kreator bahwasanya dia terbuka pikirannya berbagi, bahkan bikin konten berbagi takjil, karena kenapa? Itulah yang kemudian yang kita lihat ketika bulan puasa baru jam 5 itu sudah kadang habis, tapi itu mungkin di daerah-daerah tertentu. Tapi banyak juga kok di daerah-daerah yang lain itu takjilnya tidak habis-habis, tapi seperti daerah Samata itu kalau di depan Takjilnya kampus menumpuk ya Heeh. gitu. Tapi apa yang kita kira-kira kita bisa petik dari situ? Nah, setidaknya saya mau sampaikan bahwasanya ada nilai sebenarnya. Yang pertama itu ada namanya at-tawasud, yang kedua ada namanya tawasun, ada yang namanya tasamu, ada namanya ta'adul. Itu kan setidaknya kita pelajari bahwasanya hidup ini seimbang, kita seimbangkanlah kehidupan dunia dengan akhirat. Nah, boleh jadi juga orang yang non Islam ini ingin mendapatkan berkah Ramadan itu mungkin melalui konten-konten yang dibikin oleh para konten kreator, memperkenalkan Islam, memperkenalkan berkahnya puasa. Itu saya mau bilang seperti ini. Bulan Ramadan itu memang bulan yang penuh berkah. Nah, kenapa? Bukan cuma untuk orang Islam saja. Kenapa saya bilang bukan untuk orang Islam saja? Bahkan kalau mungkin kita bisa cross check, yang penjual jalan kote kayaknya bukan semua kayaknya orang Islam ya. Mungkin ketika kita cross check. Apalagi bulan Ramadan, mungkin laku semua, mulai dari risoles laku, jalan kote laku. Intinya apa yang dibikin di bulan suci Ramadan itu saya rasa itu laku. Nah, ini juga disampaikan kepada teman-teman yang suka berburu takjil, tolong diperhatikan juga kodon saudara-saudara tak. Kadangkala itu ada 3 penjual itu biasanya kami itu baku dekat-dekat itu kan. Kadangkala ada yang laris sekali, kadangkala juga ada yang tidak laris. Ya usahakanlah kalau paling kita mendapatkan ketiga-tiga itu, coba kita pergi yang tidak laris agar kemudian membantu dan membuka pintu rezekinya mungkin melalui kita begitu. Nah, kalau merespon tadi pertanyaan berbicara tentang non-Islam, itu yang bisa saya sebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh berkah karena dapat mempersatukan antara satu Islam dengan non-Islam dengan melalui berkahnya Ramadan itu. Iya. Gitu. Ya, jadi yang saya petik nih dari Kak Muammar bahwa ketika bicara soal ibadah di bulan Ramadan dan juga bicara soal Ramadan lah, bicara soal bulan puasa begitu yang lebih familiar. Ya,
ya tidak hanya umat Islam saja yang mendapatkan berkahnya, Betul. tapi semua itulah berkahnya bulan Ramadan, bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini dari berbagai suku, berbagai agama itu mendapatkan hikmahnya, mendapatkan berkahnya. Misalnya dari dari sama-sama mendapatkan rezeki Betul. semuanya begitu, dan sama-sama merasakan mungkin makanan-makanan yang sudah lama dirindukan. Jadi semua orang menyambut bulan Ramadan ini tidak hanya di kalangan teman-teman muslim itu sendiri. Nah, ini tadi nih Kak Muammar juga sempat singgung soal apa tadi ya yang itu yang dibahas ya, soal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Iya. Hablum minallah, Iya. hablum minannas, dan hablum Hablum minal minal alam ya. Betul. Nah, kalau bicara soal hablum minal alam nih Kak Muammar, sekarang kan kalau bicara soal ibadah sosial, berarti kita tidak hanya bisa melihat itu, ada banyak hal yang bisa kita lihat. Betul. Mulai mungkin bagaimana puasa misalnya mencegah kita dari korupsi, mencegah kita dari hal-hal yang tidak bagus lah misalnya begitu. Tapi yang lagi marak-maraknya sekarang ini, yang lagi menjadi perhatian banyak orang itu, kita sedang berada di dalam masa krisis iklim Kak Muhammad. Krisis iklim. Itu semua dunia, itu semua orang yang ada di dunia ini mengkhawatirkan tentang krisis iklim, dan itu menjadi perhatian. Nah, kira-kira bagaimana puasa bisa mendorong kita untuk sampai pada kesadaran untuk menjaga alam ini, punya perhatian pada soal iklim. Apalagi kan sekarang di bulan puasa banyak sampah ya, nih Kak betul, Muhammad. iya. Banyak sampah rumah tangga, banyak banyak dari takjil-takjil itu kan yang semakin banyak produksi makanan, banyak produksi pakaian dan Betul. lain-lain sebagainya. Sehingga itu harusnya menjadi perhatian nih Kak Muammar, kita melihat bahwa ini bagaimana puasa mendorong kita untuk menjaga alam ini. Tidak mungkin karena kita berburu takjil membuang sampah saja. sembarangan, Iya, betul. terus kemudian juga plastiknya sembarangan begitu. Nah, bagaimana puasa mendorong kita untuk menjaga diri dari itu semua? Oke, baik. Mungkin sebelum saya jawab, saya baru keingat ini seperti tadi itu bahwasanya non-Islam dengan Islam. Iya. Seumpamanya kalau mau nanti lebaran kan ada namanya diskon lebaran. Iya. Jadi tidak semua orang muslim saja kira-kira yang masuk beli pakaian saja kan. Saya rasa itu semua juga keuntungannya bulan suci Ramadan. Kalau ke MP Maki coba atau di manakah itu pasti ada diskon lebaran. Nah, ketika kita lihat sepertinya bukan Islam saja yang beli ini untuk diskon lebaran. Nah, itulah kelebihannya semua bulan suci Ramadan. Ini yang nampak, belum yang tidak nampak gitu. Nah, menarik pertanyaannya berbicara terkait dengan yang namanya hablum minal alam. Nah, saya mau mengawali jawabanku dengan anggapan bahwasanya Allah itu menciptakan dua mata tapi satu je mulut. Ya, Allah menciptakan itu dua telinga tapi satu je mulut. Nah, Allah itu menciptakan dua tangan tapi satu je mulut. Apa kira-kira maknanya? Maknanya yang bisa kita lihat bahwasanya Allah menganjurkan lebih banyak melihat ketimbang banyak bicara. Allah menganjurkan lebih banyak mendengar ketimbang banyak bicara. Allah menganjurkan lebih banyak berusaha ketimbang banyak bicara. Nah, inilah yang terjadi. Kita melihat jelas-jelas sampah yang ada sudah di depan mata kita, masih banyak bicara, siapa lagi sampah ini? Nah, itulah kita menggunakan usaha kita membersihkan makanan. Saya rasa bahwasanya sampah-sampah hal itu bukan kita untuk bebankan untuk satu orang saja. Kalau seandainya kita sadar, kita sebagai umat manusia, nah tidak ada sampah. Sudah jelas-jelas ada tulisannya, dilarang buang sampah di sini. Jalan-jalan maki di tempat sampah. Kalau intinya kalau ada lahan kosong saya lihat, sudah ada bacanya, dilarang buang tempat sampah, masih nak buang orang. Itu tidak ada kesadaran. Nah, begitu pula sebaliknya, sudah ada tempat sampah yang disediakan, tapi tidak dibuang. Nah, suka tongi kalau digogok. Nah, makanya kita lihat Makassar khususnya, satu kali hujan deras, banjir itu sudah banjir mi. Itu biasanya kalau kayak di daerah-daerah itu kan, itu biasanya banjir ketika meluap air dari sungai. Nah, kalau kita di Makassar, air hujan yang turun, nah itu membuat banjir. Nah, kenapa kemudian seperti itu? Karena tidak ada kemudian kesadaran umat manusia atau kesadaran masyarakat terkait dengan kebersihan. Nah, seandainya kita membuat tempat sampah yang sudah ditentukan, kita sudah membuat tempat sampah yang ditentukan oleh pemerintah, mungkin saya rasa banyak kok yang disediakan pemerintah tempat-tempat sampah kita buang. Tapi kadang karena ada yang namanya rasa malas, intinya buang dulu deh.
Nah, padahal kita tidak pernah memikirkan bahwasanya dia punya dampak besar. Dampak besarnya apa? Pertama itu tadi ekosistem, iklim apa sama itu berubah. Bahkan yang paling harus kita anti-anti ini itu khususnya di Makassar itu adalah banjir. Bahkan saya kurang lebih berapa umurku ini di 20-an lebih lah. Itu barusannya saya itu di rumah itu di Veterani itu barusannya sampai itu air di depan rumahku, padahal dulu-dulu tidak pernah. Oh ternyata pada saat banjir la ilaha illallah begitu banyak sampah yang berkerumun. Kayak tongi orang mau demo gitu. Itu sampah sehingga menghasilkan banjir. Jadi pesan saya kepada mungkin pemirsa khususnya jaga diri, bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan sendiri tok saja. Boleh jadi kita yang merusak tapi imbasnya ke semua orang. Boleh jadi hari ini kita aja yang buang sampah sembarangan tapi nak kena sama imbasnya orang. Boleh jadi hal ini kita aja mungkin yang sering simpang itu sampah tak biar ada tulisannya buang sampah di jangan buang sampah masih buang ternyata imbasnya untuk semua orang. Nah itu yang dibilang bahwasanya begitu juga Tuhan ketika ingin ceritanya menguji hambanya, biar ada orang berimang, ada orang apa, itu tidak bahwasanya dijatuhkan masalah pasal kampung itu bukan bahwasanya orang yang tidak beriman saya kena imbasnya kepada orang yang beriman juga gitu Kak. Jadi satu yang merusak kena semua. Makanya mudah-mudahan puasa ini karena kita sudah mampu menjaga yang namanya dahaganya kita, laparnya kita, apa semua itu kemudian memberikan semangat kepada kita bahwasanya jangan buang sampah sembarangan deh. Jangan sampai tidak sempurna ya nuku puasaku karena kenapa mengganggu ini secara dalil bahwasanya ya puasa itu kita menahan dahaga dan lapar itu puasanya sah. Tapi itu tadi sosialnya bahwasanya itu tadi ada perkataan tak dia berpuasa tapi masih korupsi, nauzubillah. Iya tuh secara memang dia menahan dahaga dan lapar tapi dia tidak pernah sadar bahwasanya yang dia korupsi itu adalah hartanya sebenarnya orang yang harus dia miliki tapi tidak sampai ke sana. Saya rasa itu bertentangan dengan nilai-nilainya puasa. Bukan sah nggak tuh puasanya kalau kayak gitu Kak Muhammad? Saya takut sih bilang sah atau tidak. Ya secara ini apalagi namanya secara sah itu kan ya kita makan sahur ya dari fikih dari lapar ya itu sah. Tapi Allah wa'lam dari substansi puasa gitu Kak Muhammad melihat. Gitu. Itu yang bahaya sebenarnya Kak. Cuma bukan cuma itu bisa bilang puasa itu ada 3 sebenarnya Kak Mega. Yang pertama itu ada namanya puasa umum. Nah puasa umum itu menjaga dahaga, menjaga lapar ya kayak kita mungkin semua ini mata yang tidak dijaga, mulut mungkin yang tidak bisa dijaga, tangan tak mungkin yang tidak bisa dijaga, kaki kita tidak bisa dijaga. Mulai dari mata seumpamanya, nah lihat mata yang tidak bisa lihat, mulut, ini yang bahaya ini Kak Mega. Suka cerita tetangganya puasa ini tapi datang tetangganya ada misalnya dibuka gitu pakaiannya mungkin tetangganya coklat di atas di bawah mungkin agak hitam. Merah ya. Bilang gitu bilang badut mungkin lewat itu kan itu. Nah ada pepatah syair Arab mengatakan kami yang luar biasa yang artinya ini yang diberikan kepada kita, lebih baik engkau lukai saya dengan pedang ketimbang engkau lukai saya dengan hati. Nah ketika pedang itu Kak Mega yang melukai seseorang itu kan 1 minggu 2 minggu bisa sembuh ketika tidak meninggal. Tapi ketika hatinya orang disakiti 1 tahun 2 tahun bahkan sampai 5 tahun itu bisa sembuh Kak Mega. Tapi ketika ketemu lagi orangnya muncul lagi tuh pertanyaan tuh ada ini, nostalgia. Iya ini dulu yang sakiti Kak deh muncul lagi sifat itu. Nah makanya perlu menjaga hatinya seseorang lah gitu. Coba makin lihat Kak Mega itu saya bilang lidah kan sepakat kira-kira lidah ini tidak bertulang. Betul. Bahayanya itu lidah dipagar dengan gigi, dipagar dengan mulut, ditambah lagi kawak gigi.
Iya. Iya, Ada di pagar. Kadang-kadang mungkin orang juga nah pagar Minangkabau lagi kata masih suka. Bukan ini. kadang-kadang orang. Iya. Itu. Iya. Seperti Kak Mega juga sudah ada pagar Minangkabau lagi. Tapi bukan Kak Mega ya. Iya, Orang di luar sana. kadang-kadang juga Iya. saya. Masih banget suka menceritai orang nauzubillah. Padahal wahafil lisan. Karena bahkan di antara 4 golongan yang dirindukan surga itu Kak Mega salah satunya itu wahafil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Banyak kan mungkin teman-temannya Kak Mega sukses besar pejabat itu karena lidahnya, bahkan banyak juga yang kita lihat terpuruk jatuh apa semua karena lidahnya. Iya, bagaimana kemudian kita bisa menyikapi ya kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita bisa berzikir, baca Al-Quran, apalagi kan pahalanya dilipat gandakan. Ibaratnya lah kalau pedagang atau mungkin pengusaha lihat itu adalah kesempatan ini banyak pahala bisa kita dapatkan. Itu kan pedagang kalau banyak untungnya. Nah suka Nah sebagai umat manusia di bulan Ramadan karena banyak pahala diturunkan Tuhan, gas-gas tom itu beribadah karena banyak untungnya tuh gitu ya, karena lebih seperti itu. Ya tadi kalau bicara lagi soal soal iklim nih Kak Muammar, bahwa disampaikan tadi bahwa banyak sampah-sampah, kemudian harusnya semua orang punya tanggung jawab atas itu, begitu ya. Sepakat. Nah, kemudian kan ada beberapa faktor nih. Kemudian kalau saya nih melihat Kak Muammar, beberapa faktor yang kita juga harus lihat bahwa di bulan puasa ini, di bulan Ramadan itu, apalagi menjelang Lebaran nanti, daya konsumsi orang itu kan meningkat, pembelian itu meningkat. Nah, harusnya kan puasa bisa mencegah kita untuk pembelian itu sehingga sampah mungkin atau kan orang ini begini Kak Muammar. Puasa itu kan menahan diri. Betul. Tapi ketika berbuka puasa, semua yang makanan yang dilihat itu mau dimakan begitu. Justru kita tidak bisa menahan diri itu. Nah, itu kan juga kalau menurutku ini sebagai faktor juga banyaknya sampah karena pola konsumsi yang tidak kita batasi. Nah, kembali melihat puasa ini sebagai ibadah sosial yang tentunya juga ini sebagai salah satu ibadah yang menahan diri kita dari segala keburukan dan merefleksikan, mungkin ajang merefleksikan nih Kak Muammar dari apa-apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, apakah banyak salah. Nah, apakah juga puasa ini bisa kita lihat sebagai salah satu sarana untuk mendorong kita lebih melihat untuk tidak melakukan lebih empati dan melihat terhadap kemiskinan mungkin ataupun bentuk-bentuk diskriminasi yang lain gitu. Bagaimana itu kamu? Oke, baik. Nah betul itu Kak Mega. Ini sebenarnya kadangkala kita buka puasa itu ketika jam 5 mau makan inilah, mau makan itulah. Karena kenapa itu mungkin semangatnya ada penantian dan bukan lagi kata Alevi yang paling ini bagus didengar tapi azan maghrib. Oh iya. Bukan lagi kata-kata Alevi tapi azan maghrib yang ditunggu. Tapi kan saya rasa Rasulullah SAW sudah mengajarkan bahwasanya ketika kita ingin buka puasa, pertama kan minumlah dengan air. Nah mungkin yang kedua yang manis-manis. Kalau mungkin di zaman Rasulullah pada saat itu adalah kurma. Karena di zamannya mungkin Rasulullah yang ada adalah kurma. Kalau kita sekarang kan ada yang namanya cendol, ada namanya es buah gitu. Nah kalau bisa itu maksudnya kita bisalah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kemudian kenapa diperhatikan seperti hal itu, karena ketika kita terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, bisa jadi tidak bisa sujud nanti. Akhirnya ibadah susah untuk beribadah. Susah beribadah, iya kan. Apalagi mau sholat tarawih setelah itu ada lagi sholat isya kan gitu. Nah sehingga tidak lagi apa yang dirasakan kadang-kala orang bolak-balik ke WC. Jadi nilai-nilainya kultur ibadah yang akan datang itu lagi tidak ini, apalagi namanya tidak terlalu efisien lah kita lakukan karena terlalu banyak kita makan gitu. Nah untuk menguranginya setidaknya apa yang dianjurkan Rasulullah mungkin kita bisa lakukan gitu. Nah kita juga tidak bisa menafikan Kak Mega. Kenapa kemudian semangat sekali orang ini berbuka puasa, ya itu penantian itu tadi. Makanya ada yang namanya menahan dahaga dan lapar. Nah tidak semua orang bisa lolos di situ. Nah makanya beruntunglah orang-orang yang mampu mengimplikasikan kata puasa itu, yaitu menahan diri dan dahaga. Jadi
di antara begitu umatnya, bukan seandainya ceritanya ini kita bisa samaratakan sama orang, ya sudah selesai agama ini. Iya. Heeh. Tidak ada mungkin sampah bertabrakan karena seumpamanya mungkin seperti sama Kak Mega. Nah, seumpamanya tuh Kak Mega kan tidak pernah buang sampah sembarangan tuh. Insya Allah. Nah, Iya. jadi begitu seandainya bisa samakan semua orang, berarti tidak ada lagi masalah di muka bumi ini. Seumpamanya kadangkala mungkin anak-anak mungkin di lembaga atau apa sama, ih muka seperti semua ini anak deh, rajin kayak apa sama. Nah, tidak semua orang seperti itu. Nah, tujuannya kita hadir di sini itu untuk mengingatkan bahwasanya puasa itu bukan balas dendam ceritanya ya, tapi untuk adalah dahaga gitu. Bahwasanya kita untuk makan apa semuanya kita harus jaga diri kita untuk menahan. Nah, apa ada tadi pertanyaannya bahwasanya apakah puasa itu merefleksi diri kita? Iya, saya refleksi. Dulu saya bandingkan antara saya dulu puasa di kampung dengan saya puasa di kota. Saya refleksi diri. Itu kalau di kampung memang itu semangatnya orang ketika bulan suci Ramadan ini itu sungguh luar biasa. Mulai dari dipersiapkan apa-apanya. Sedangkan sekarang ini saya berpikir seperti ini. Puasa di kalangan waktu masih muda, berartian kita masih anak-anak itu lebih wow kata puasa itu ketimbang kita sudah berumur sekarang ini. Saya rasakan itu khususnya saya pribadi. Waktuku anak-anak itu kalau bulan puasa itu wih semangat sekali, wih taruh apa semua. Tapi pas mengenal namanya yang kata dewasa, yang dimana ada yang namanya pekerjaan, ada yang namanya ini yang mengharuskan kita melakukan sesuatu, itu kadangkala nilai-nilai Ramadan ini kadang lewat tidak kita rasa. Makanya harapannya kita semua bagaimana puasa itu refleksi dalam diri kita seperti bagaimana puasa-puasa yang kita lalui pada zaman-zaman kita masih anak-anak gitu, semangatnya. Nah, ini penting sekali sebenarnya Kak Mega yang mau saya sampaikan. Kadangkala itu ada orang mengatakan ini, nah itu kan paling merasa mungkin dirinya paling benar ya Kak Mega ya. Mungkin dia merasa dirinya paling luar biasa ya, paling beriman lah atau paling beragama lah. Nah, kadangkala dia katakan, itu menjual saja terus tidak pernah pergi salat tarawih. Itu mungkin sapan menjaga saja tidak pernah mungkin salat tarawih. Atau yang lain kan tidak pergi salat tarawih apa semua. Perlu kita sadari bahwasanya bukan berarti salat tarawih itu tidak dianjurkan. Itu dianjurkan sekali dan dia bersifat sunnah. Tapi boleh jadi kodong dia menjual karena itu wajib dia untuk menjual, untuk menafkahi anak-anaknya. Begitu pula mungkin siapa yang menjaga, boleh jadi kodong dia tidak tarawih karena ada kewajibannya dan wajib untuk menafkahi anaknya sehingga tidak tarawih. Makanya kita tidak boleh menjas bahwasanya pedagang itu tidak tarawih, sapang itu tidak tarawih, Pak polisi itu tidak tarawih, padahal kodong dia tidak tarawih karena ada kewajibannya atau ada hal yang wajib yang harus dia lakukan. Salah satunya menafkahi istrinya, menafkahi anaknya sehingga dia tidak tarawih. Kita tidak tahu, boleh jadi mungkin ketika dia pulang ke rumahnya dia tarawih di malam hari gitu. Terima kasih. Nah, tadi Kak Momar sudah banyak menjelaskan sebenarnya nih. Nah, yang menjadi perhatian kita, apakah kita bisa apakah kita bisa melalui puasa ini mendorong kita untuk bicara soal isu-isu kemiskinan, Kak Momar, atau isu-isu diskriminasi. Misalnya kan kalau puasa kita sedang puasa itu bagaimana kan tidak hanya kita memperhatikan diri kita sendiri. Betul. Tapi memperhatikan persoalan-persoalan juga yang ada di sekeliling kita. Nah, saya pikir puasa itu tadi kan tempatnya kita merefleksikan. Nah, kira-kira apa sih langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan saat ini, khususnya kan generasi muda nih. Jadi sengaja sebenarnya kita menghadirkan Kak Muammar di sini itu mewakili teman-teman muda sebenarnya untuk bicara soal ibadah, bicara soal puasa dan tentunya isu-isu sosial yang harusnya menjadi perhatian semua orang, Kak. Nah, apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan? Misalnya untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, kemudian
memperkuat empati kita atau simpati kita dengan teman-teman kita yang kurang beruntung atau di isu-isu kemiskinan itu, dan langkah-langkah konkret dalam menjaga lingkungan misalnya begitu kan, untuk lebih apalagi namanya memunculkan simpati kita lah seperti itu. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan khususnya di kalangan anak muda, khususnya mencegah yang namanya kemiskinan. Ya, kita tahu di bulan suci Ramadan itu ada yang namanya berbagi apa semua. Nah, seandainya orang-orang kaya di muka bumi ini sepakat untuk mengeluarkan yang namanya zakatnya, tidak ada lagi sebenarnya orang miskin. Biarpun tidak ada pajak, ketika orang kaya itu sepakat mengeluarkan yang namanya zakatnya dan itu disalurkan kepada orang yang membutuhkan, yakin dan percaya itu sudah tidak ada orang miskin. Nah, gerakan-gerakan itulah sebagai dai muda menyampaikan kepada orang-orang khususnya yang berpunya yang namanya, ataukah namanya kan itu zakat banyak, ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Mungkin ketika hartanya sudah cukup apa semua itu dikeluarkanlah zakatnya melalui beberapa lembaga-lembaga khususnya. Saya sering katakan Basnas karena itu di bawah naungan pemerintah, karena saya juga bergerak di apalah kadar-kadar PMI lah, ada yang namanya LASISNA ya, lembaga zakat Nahdlatul Ulama apa semua itu bisa disalurkan melalui zakat. Nah, sekarang ini itu punya kemudahan bahwasanya mengeluarkan zakat itu bukan berarti harus pergi di sana, itu bisa dijemput loh. Nah, itulah yang harus disampaikan ke kalangan anak-anak muda. Nah, selanjutnya begitu pula Yang anak muda yang sekarang pragmatis, bukan pragmatis, tapi lebih kepada bagaimana sesuatu itu dibuat simpel-simpel aja, gitu kan? Iya. Sebenarnya tantangan sekarang ini sebenarnya ada dua, Kak, antara pragmatis dengan pragmatik. Nah, apa itu? pragmatik itu itulah tantangannya anak muda semua. Pragmatik itu ada permainan gitu, Kak. Kalau Kak Mega Anda tahu ya. Nah, itulah yang banyak sekarang itu. Itu permainan, itu pragmatik itu membunuh, Kak, sebenarnya. Apa itu? Itu pragmatik. Pragmatik itu judi ini, Kak. Judi online. Oke, soalnya saya alim ya Anda. Kalau judi-judi itu ya tidak masuk di list-list. Jadi ada pragmatik sedangkan pragmatik ini tidak jauh beda. Itu tantangannya sekarang, Kak, sebenarnya untuk kalangan anak muda. Karena sekarang anak muda ya mau simpel-simpel aja. Maksudnya hari ini yang instan-instan. Ya, betul. Yang mudah, kalau ada yang mudah kenapa mesti dipersulit? Nah, itu. Indomie saja namanya instan. Indomie saja ya namanya instan, tapi Masya Allah rumit juga sebenarnya dipersiapkan ini bla bla gitu. Nah, makanya itulah sebenarnya harus banyak sosialisasi khususnya anak muda. Kalau anak muda sadar dengan apa yang kita sampaikan tadi, saya rasa itu hal-hal itu akan tuntas ketika anak muda. Karena kenapa? Pertama, anak muda masih kuat. Yang kedua, dia masih kuat begadang. Intinya kuat-kuat lah anak muda gitu, banyak manfaatnya. Kuat tapi mau semuanya instan. Itu tantangannya. Mau semuanya mudah. Padahal masih kuat. Iya, betul. Ya, kalau dari segi iklim mungkin, Kak, langkah praktis nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga iklim. Nah, inilah yang banyak sebenarnya. Mungkin yang lebih banyak buang sampah sembarangan bisa jadi anak muda mungkin ya. Iya, bisa jadi. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, Kak Muhammad, bahwa sekarang itu kalau bicara soal menjaga iklim ini sekarang, kalau dilihat dari konten-konten kreator itu rata-rata tuh mengedukasi orang untuk apalagi namanya, kayak hidup minimalis, hidup sederhana. Itu banyak dari kalangan muda juga. Jadi ya mungkin sebagian besar memang masih ada yang yang tidak aware lah dengan hal itu. Tapi ya banyak juga yang ini. Betul. Jadi anak muda sekarang ini memang khususnya itu harus menjaga juga namanya kebersihan gitu. Nah, bahkan khususnya mungkin perokok ya mungkin ya, Kak. Sudah merokok kan enak, oke, isap, cup, buang lagi. Padahal sudah ada asbak yang disediakan. Nah, mungkin hal itu yang bertempat, bukan cuma itu, banyak sebenarnya. Kadang mungkin makan pentol di pinggir sana, makan sampel di sana. Nah, gitu itu kan enak. Ini bukan pengalaman pribadi kan? Iya. Astagfirullah. Dibuang saja. Padahal ada tempat sampah yang disediakan begitu. Nah, kita tidak pernah sadar bahwasanya ada akibat besar nanti yang akan datang gitu. Mungkin remeh-temeh kita lihat hari ini. Betul. Mungkin bilang kecil jadi seperti mungkin kertas ini saya buang. Tapi kali banyak. Kali banyak. Nah, berapa juta mungkin orang di sini? Berapa? Di Makassar saja ada kurang lebih 1 juta ya.
1 juta lebih mungkin penduduk. Bayangkan nih kalau 2 Tidak sampai hanya 1 juta. 3. Heeh. Ya banyak Ya lah. banyak lah, kali itu mungkin dikali 3 sampah. Berarti 3 juta, begitu banyaknya sampah. Kenapa saya bilang banyak sekali sampah di Makassar? Itu Makassar tidak rantas kan? Banyak sekali Hanya tuh slogan. mobil. Oh, slogan ya. Banyak sekali tuh mobilnya, tapi full gitu. Sehingga kadang-kala mobilnya itu jatuh lagi sampahnya gitu. Jadi ya sebagai peran pemuda lah, sampaikanlah khususnya dalam diri sendiri dulu. Hal konkret sebenarnya sebelum kita keluar di luar sana ya. Yang harus selesai dulu sebenarnya dalam diri kita. Nah, kalau selesai di dalam diri kita, nah bisa makin keluar. Jangan sampai kemudian kita aja bicara, oke, bersihkan ini kalangan anak muda, mungkin di lembaga ini bla bla bla. Tapi ternyata yang selesai bukan kita sendiri yang kena gitu kan ya. Artinya Iya. hal kecil yang mungkin kita lihat itu bisa saja berdampak besar untuk lingkungan kita khususnya. Betul. Jadi Kecil tidak boleh diremehkan. Iya, seperti saya kecil. Terima kasih sekali nih sudah hadir. Bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa puasa itu tidak hanya menjadi ibadah individu saja, tapi ada dimensi sosial yang harusnya dilihat di dalam proses berpuasa itu. Nah, untuk menghindari banyak hal, mungkin dari tindakan intoleransi, diskriminasi, korupsi, dan hal-hal yang merugikan banyak orang dan juga tentunya merugikan diri sendiri. Nah, sekian, terima kasih sudah menyaksikan Jalur 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.